Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan channel saya, Hatan Fahriban Halim. Apa kabarnya guys? Tentunya baik-baik saja ya kan? Baik guys, kali ini saya akan bikin tutorial bagaimana pemilihan ban yang benar. Jadi kita masih tetap di seputaran otomotif. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan dari konten saya sebelumnya, guys. Ada beberapa sahabat-sahabat YouTube yang bertanya kepada saya, kenapa dia setelah ganti ban baru malahan, katanya agak kurang nyaman, ada keras atau bantingan ininya juga nggak enak. Itu satu guys. Kedua, ada juga pertanyaan di salah satu konten saya juga, apakah berbahaya kalau pakai ban second untuk mobilnya? Itu juga ada pertanyaannya juga. Untuk kali ini sahabat-sahabat YouTube kita bahas, akan saya berikan tip-tipnya bagaimana penggunaan ban mobil yang benar, yang bagus dan cocok dengan mobil-mobil sahabat YouTube. Tentunya sahabat YouTube silakan di like, di subscribe atau di share, barangkali ini bermanfaat info-infonya. Kita akan terus bikin konten yang terupdate terus, makanya dari itu silakan untuk mensubscribe biar tidak ketinggalan info-info seputaran otomotif ya sahabat-sahabat YouTube. Oke guys, yuk ikutin. Oke guys, baik kita sekarang guys kita ke pokok permasalahannya. Tadi kita sekarang mengenai bagaimana pemilihan ban yang benar atau cara melihat ban dengan kondisinya biar tahu kenyamanannya buat mobil sahabat-sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, sekarang kita fokus ke di samping saya ada ban baru. Di sini sahabat YouTube bisa diperhatikan. Yang pertama-tama sahabat YouTube, kalau dalam pemilihan ban pertama perhatikan yaitu tahun pembikinan atau produksi ban. Pertama di sini sahabat YouTube kita cari dulu ya, yang perlu sahabat YouTube perhatikan. Di sini sahabat YouTube di lingkar kota, silakan diperhatikan sahabat YouTube. Di sini ada tertera 4 digit 3020. Di sini sahabat YouTube, dalam pemilihan ban yaitu ban baru yang pertama saya jelaskan. Pertama ada 4 digit 3020. Artinya sahabat YouTube, 30 ini artinya minggu ke-30 sahabat YouTube. Minggu ke-30 ini 20-nya berarti tahun 2020. Jadi artinya masih terbilang tahun sekarang 2020-2021. Ini yang perlu diperhatikan sahabat YouTube ya. Kalau untuk yang ini ada apa namanya di sebelum yang 4 digit ini ada CEHX, ini nggak terlalu bermanfaat banget karena ini nomor nomor produksi dari pabrik masing-masing, intern lah, artinya tidak terlalu ini. Yang perlu diperhatikan sahabat YouTube, ini angka yang 4 digit ini. Jadi ini 3020 artinya minggu ke-30, ini 20-nya yaitu sahabat YouTube tahun 2020. Itu yang perlu diperhatikan sahabat YouTube dalam pemilihan ban. Nah, kalau mengenai apa namanya mau sahabat YouTube pakai merek apa, itu terserah
tergantung apa namanya sahabat YouTube mau menggunakan merek apa. Karena ban mobil itu bermacam-macam mereknya. Sahabat YouTube bisa pakai, kalau di samping saya ini yaitu GT Gajah Tunggal, atau sahabat YouTube kepengen menggunakan misalnya merek Bridgestone atau Dunlop, itu terserah sahabat YouTube yang mana kecocokannya. Namun kalau dia udah bersifatnya ban baru itu hampir dibilang ya hampir layak pak, udah layak pakai lah kalau ban baru. Cuman yang perlu diperhatikan yaitu tahun pembuatan sahabat YouTube, seperti yang saya tunjukkan tadi. Jangan sampai sahabat YouTube tidak tahu bahwa ban yang sahabat YouTube gunakan expirednya atau tahun produksinya sudah terlalu lama. Jadi itu sahabat YouTube. Nah, jadi ban ini sahabat YouTube nyamannya itu biasanya 3-4 tahun dari awal produksi. Karena biasanya kalau ban sudah 3-4 tahun dari produksi tahun sekarang, kalau dia perawatannya kurang bagus, dia biasanya suka kaku sahabat YouTube karetnya, apalagi dia kelembapannya yang kurang terawat. Jadi bisa kaku, dia bisa retak-retak, jadi bisa nggak nyaman untuk di mobil. Nah, terus sahabat YouTube, saya tadi ada dua yang saya mau kasih informasi. Pertama soal penggunaan ban baru, sahabat YouTube sudah tahu dalam pemilihan expired ban, udah saya kasih tunjuk, itu yang lebih penting. Kedua, tadi saya bilang ada pertanyaan saya di konten sebelumnya, bagaimana menggunakan ban second, keamanan dan kenyamanannya, dan bagaimana cara pemilihan ban second yang bagus. Sekarang saya kasih tahu sahabat YouTube. Pertama-tama kalau menggunakan ban second, sahabat YouTube tetap pertama perhatikan yang saya bilang tadi, tahun produksi ban di sini itu juga mempengaruhi. Kedua, sahabat YouTube bisa dilihat dari kembang ban. Kalau dia ban second, kembang ban, perhatikan dia rata atau sudah miring. Kalau dia rata, walaupun ban second, artinya masih layak pakai. Terus di samping itu juga sahabat YouTube lihat, kalau dia tidak kering atau memang ban itu walaupun second tapi perawatannya bagus, dia tidak kering dan expirednya pembikinan juga misalnya belum terlalu tua banget ataupun belum terlalu lama, dia masih layak pakai. Itu yang pertama sahabat YouTube. Dan kedua, itu biasanya kalau ban second juga sahabat YouTube, ini saya kasih tahu, kalau dia tidak bagus lagi, tidak layak pakai, ini biasanya permukaannya tidak rata sahabat YouTube. Kadang ada yang pernah mungkin sahabat YouTube dengar, itu ada sifatnya ban itu gelombang. Nah, itu perlu diperhatikan. Biasanya kalau ban gelombang sahabat YouTube dibeginikan juga sama, terasa dia nggak rata. Nah, kalau kayak ini kan ban baru nih, contoh nih, kalau begini kan pasti bagus. Nah, kalau dia ban second, biasanya sahabat YouTube dia kalau dia nggak bagus dia gelombang, kelihatan sahabat YouTube dengan kasat mata, bisa kita lihat secara langsung. Terus itu sahabat YouTube, yang perlu diperhatikan dalam penggunaan ban second, kalau sudah dipasangin pelak, kalau ban second perlu diperhatikan dari sisi kiri, kanan, perlu diperlihatkan, dilihat sahabat YouTube. Biasanya kalau dia ban second, kalau udah dimasukin pelak, apabila dia tidak bagus, dia akan kelihatan ada gelombang atau benjol. Itu tidak bisa dipungkirin sahabat YouTube, kalau ban second dia memang sudah tidak layak pakai atau dia benjol, kalau dimasukin pelak diisi angin, dia akan kelihatan dari sisi sebelah kiri atau dari sisi sebelah kanan. Nah, itu dalam penggunaan ban second. Jadi kesimpulan saya dan pengalaman saya sahabat YouTube, menggunakan ban baru itu bagus. Tapi kan ada juga kadang yang bertanya bagaimana karena keuangan dengan kondisi yang pandemi sekarang. Kemarin ada yang bertanya juga, saya pakai ban second berbahaya tidak? Selagi ban second itu yang seperti yang saya jelaskan, itu sah-sah saja sahabat YouTube untuk dipakai. Karena dia memenuhi kriteria, artinya tidak ada misalnya kemiringan walaupun dia second dari poster fisiknya, terus tidak ada misalnya benjol, terus expirednya belum terlalu
tua, terus juga tidak terlalu banyak tambalan misalnya di tubeless ataupun kebocoran, itu masih layak sah-sah saja sahabat YouTube. Tapi ya kalau memang sudah siap dananya ya tidak masalah sahabat YouTube kalau mau menggunakan ban baru sahabat YouTube. Jadi ini infonya supaya sahabat-sahabat YouTube bisa menggunakan info-info ini jika bermanfaat. Dan juga sahabat YouTube ikutin terus konten-konten saya di channel saya Hatan Pahriban Halim dengan info-info terbaru seputaran otomotif sahabat YouTube, agar sahabat YouTube tidak ketinggalan info-info yang terupdate. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen sahabat YouTube. Barangkali sahabat YouTube ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan sahabat YouTube, insya Allah kita siap untuk membantu, untuk memberi masukan-masukan sahabat YouTube. Oke ya sahabat YouTube, itu yang bisa saya sampaikan pada konten kali ini. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di komen. Kalau mungkin ada yang belum ada yang unek-uneknya belum dapat jawabannya, boleh kita bikin konten selanjutnya. Makanya saya bilang tadi untuk mensubscribe supaya info-infonya yang terupdate, sahabat-sahabat YouTube tetap mendapatkan info-info yang terbaru. Makanya sahabat YouTube ikuti terus ya channel saya Pahriban Halim, Hatan Pahriban Halim, sahabat-sahabat YouTube. Oke, itu saja sahabat YouTube untuk info seputaran ban hari ini. Oke sahabat YouTube, terima kasih banyak. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.